Tanya itu rapi. Tapi giliran pas perpindahan antara gigi susu dan gigi tetap, nah itu pas tanggal gigi susu pertama jadi perubahan jadi gigi tetap, itu mulailah berantakan, giginya nggak rapi. Karena rata-rata gigi kita itu, gigi anak-anak tuh kan rapet-rapet tuh, rapet berjajar. Nah terus kalau misalnya gigi tetapnya itu rata-rata lebih besar ukurannya dari gigi susunya. Jadi kan nggak muat tuh giginya, gigi yang pertama sama yang gigi yang tumbuh keduanya, gigi tetapnya. Jadinya tumbuhnya kemana-mana. Jadi sebenarnya gigi anak yang bagus itu giginya yang jarang-jarang, bukan yang rapi berjajar gitu. Karena apa? Kalau giginya jarang-jarang berarti ada indikasi bahwa pertumbuhan tulangnya itu, tulang rahangnya itu udah kayak mau siap untuk pergantian gigi tetapnya, karena gigi tetapnya akan lebih besar dibanding gigi, relatif lebih besar dibanding gigi susunya gitu. Tapi nanti ada saatnya gigi anak itu dia rapi sendiri nanti itu ada ya? Kalau misalnya space-nya nggak cukup, nggak akan rapi. Nggak akan rapi kecuali dirapihkan. Ya dirapihkannya dengan apa? Kawat gigi? Oh, belum tentu. Lihat dulu kalau lihat masa pertumbuhannya. Namanya kalau misalnya ini apa? Lihat di masa pertumbuhan belum tentu semuanya harus pakai kawat gigi. Ada ortodontic interseptic namanya. Ortodontic juga ya, ada yang pakai kawat lepasan, ada yang pakai mayo brace gitu. Tergantung kasusnya. Kesalahannya pada tulangnya, posisi lidahnya, atau cara dia nafas, ada kebiasaan buruknya apa yang menyebabkan si tumbuhnya nggak jadi apa, si tumbuhan tulangnya nggak normal gitu loh. Kebiasaan buruk anak-anak itu akan menyebabkan pertumbuhan rahangnya nggak akan bagus gitu. Kebiasaan buruk itu contohnya apa, Dok? Ngisep jari, gigit kuku, terus ngedot sampai di atas 2 tahun, 5 tahun masih ada yang ngedot. Itu kebiasaan buruknya. Ada yang bilang katanya kalau ngedot, kalau misalnya ngempeng jari itu bisa bikin gigi maju gitu ya? Iya, sangat bisa sekali.